Al-Mustafa yang terpilih dan terkasih, yang menjadi fajar bagi harinya sendiri. Selama 12 tahun di kota Orpeles, telah menanti kedatangan kapal yang akan membawanya kembali ke pulau kelahirannya. Dan di bulan yang ke-12, pada hari ke-7 bulan Lelul, yakni bulan panen, ia naik ke bukit di luar tembok kota dan menatap ke arah laut. Dan terlihatlah olehnya kapalnya mendekat bersama kabut. Kemudian gerbang hatinya terbuka lebar-lebar, dan kebahagiaannya menjangkau jauh ke laut. Ia pun menutup dua belah matanya dan berdoa dalam kesunyian jiwanya. Namun ketika menuruni bukit, rasa sedih pun merasukinya. Ia pun merenung jauh dalam hatinya. Bagaimana aku bisa pergi dengan rasa damai tanpa duka nestapa? Tidak, aku akan meninggalkan kota ini bukannya tanpa luka dalam jiwaku. Lama sudah aku menjalani hari-hari nyeri di lingkungan tembok kota ini. Dan sangat panjang malam-malam kesendirianku. Dan siapa pula bisa berpisah dengan kepedihan dan kesendiriannya tanpa rasa kecewa. Terlalu banyak sudah serpihan jiwa yang kusebarkan di jalanan ini. Dan terlalu banyak anak-anak kerinduanku yang telanjang berjalan di perbukitan itu. Dan tidak mungkin aku berpisah dengan mereka tanpa berat hati dan rasa nyeri. Bukanlah pakaian yang kulepaskan hari ini, tetapi kulit yang kukelupas dengan tanganku sendiri. Dan juga bukan sekedar pikiran yang kutinggalkan, tetapi hati yang telah menjadi manis oleh rasa lapar dan haus. Namun, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Laut yang memanggil segalanya, kini memanggilku. Dan aku harus berangkat. Sebab jika tetap tinggal, meskipun saat-saat terbakar di malam hari, aku akan membeku dan menjelma kristal dan terkungkung dalam cetakan. Ingin sekali kubawa segalanya yang ada di sini. Namun bagaimana aku bisa? Suara tidak bisa membawa lidah dan bibir yang telah memberinya sayap. Sendirian saja ia harus mencari udara tipis. Dan burung akan mengarungi cahaya matahari. Sendirian saja tanpa sarangnya. Kini ketika mencapai kaki bukit, Al-Mustafa menoleh kembali ke laut. Dan tampak kapalnya mendekati pelabuhan. Dan di haluan berdiri para pelaut yang berasal dari tanah leluhurnya. Dan jiwanya menyeru mereka. Katanya, para putra bundaku yang purba, yang mengarungi air pasang. Betapa sering sudah kalian berlayar dalam mimpiku. Dan kini kalian telah datang ketika aku terjaga. Yang tidak lain adalah mimpiku yang lebih dalam. Aku sudah siap pergi, dan hasratku pergi dengan layar sepenuhnya terbuka tinggal menunggu angin. Tinggal setarikan nafas lagi yang kuhirup di udara yang tenang ini. Tinggal satu tatapan kasih lagi yang kuarahkan ke belakang. Dan kemudian aku akan berdiri di antara kalian. Seorang penjelajah laut di antara para penjelajah laut. Dan kau, laut luas, ibu yang senantiasa terjaga, yang merupakan kedamaian dan kebebasan bagi sungai dan anak sungai. Tinggal melingkar sekali lagi anak sungai ini. Tinggal gumam terakhir terdengar di lembah ini. Dan kemudian aku akan sampai padamu. Setetes air bebas ke dalam samudra lepas.
Dan ketika ia berjalan, dari jauh dilihatnya lelaki dan perempuan meninggalkan ladang dan kebun anggur, bergegas menuju gerbang kota. Dan didengarnya suara mereka memanggil namanya dan berteriak dari kebun ke kebun mengabarkan kedatangan kapalnya. Dan ia berkata kepada dirinya sendiri, apakah hari perpisahan akan menjelma hari pertemuan? Dan apa yang dapat kuberikan kepada mereka yang telah meninggalkan bajak dan galur? Atau kepada mereka yang telah meninggalkan roda penggilingan anggurnya? Apakah hatiku akan menjelma pohon yang penuh dengan buah yang bisa kukumpulkan dan kubagikan kepada mereka? Dan apakah hasratku memancar bagai air mancur sehingga aku bisa mengisi mangkok mereka sepenuhnya? Apakah aku harpa yang bisa disentuh oleh tangan yang kuasa atau seruling yang ditiup oleh nafasnya? Aku adalah pencari keheningan, dan harta apakah yang kudapat dari keheningan itu, sehingga dengan yakin aku bisa membagi-bagikannya? Jika ini adalah waktu panenku, di kebun mana gerangan aku telah menebarkan benihku, dan di musim yang terlupakan yang mana pula. Jika ini memang hari ketika aku mengangkat lenteraku, bukanlah apiku yang menyala di dalamnya. Kosong dan gelap kuangkat lenteraku, dan penjaga malam akan mengisinya dengan minyak, dan ia jugalah yang akan menyalakannya. Semuanya itu disampaikan dengan kata-kata, namun banyak yang tidak terungkapkan dalam hatinya, sebab ia sendiri tidak mampu menyatakan rahasianya yang paling dalam. Dan ketika ia memasuki kota, semua orang datang menyambutnya, dan semuanya berseru seolah-olah menjelma satu suara. Dan para tetua kota itu maju dan berkata, jangan tinggalkan kami dahulu. Kaulah siang dalam senjakala kami, dan keremajaanmu telah menyediakan impian untuk kami impikan. Kau bukanlah orang asing di antara kami, bukan juga tamu, tetapi putra kami dan orang terkasih kami. Jangan biarkan kami menderita karena merindukan wajahmu. Dan para perempuan pendeta dan lelaki berkata padanya, jangan biarkan gelombang laut memisahkan kita sekarang. Dan janganlah tahun-tahun yang telah kau jalani bersama kami menjelma kenangan belaka. Jiwamu telah hidup di antara kami, dan bayanganmu adalah cahaya di wajah kami. Kami sangat mencintaimu, tetapi cinta kami tidak terucapkan dan tersembunyi di balik cadar. Namun sekarang ia dengan lantangnya menyerumu, dan akan terungkap sepenuhnya di hadapanmu. Dan selalu saja cinta tidak menyadari kedalamannya sebelum saat perpisahan tiba. Dan yang lain juga berdatangan dan memohon kepadanya. Namun ia tidak menjawabnya. Ia hanya menundukkan kepala. Dan mereka yang berdiri di dekatnya menyaksikan air mata menetes-netes ke dadanya. Dan ia dan orang-orang itu pun berjalan ke sebuah lapangan luas di depan rumah ibadah. Dan dari dalam rumah ibadah itu muncullah perempuan yang bernama Almitra. Ia seorang peramal. Dan ia pun menatap perempuan itu dengan kelembutan yang sadu. Sebab hanya peramal itulah yang pertama kali menemui dan mempercayainya ketika ia baru sehari tinggal di kota mereka. Dan perempuan itu memberinya salam. Serunya, utusan Tuhan.
dalam pencarian yang mutlak. Sudah lama kau menyiasati jarak dengan kapalmu, dan kini kapalmu telah tiba, dan kau harus pergi. Sangat dalam kerinduanmu pada negeri kenanganmu, dan tempat tinggal hasratmu yang lebih besar. Dan cinta kami tidak akan mengikatmu, kebutuhan kami pun tidak akan menahanmu. Namun, kami memohon sebelum kamu meninggalkan kami, agar kau berbicara pada kami dan mengungkapkan kebenaranmu itu. Dan kami akan mewariskannya kepada anak-anak kami, dan mereka akan meneruskannya kepada anak-anak mereka. Dan demikianlah maka kebenaranmu tidak akan lenyap selamanya. Dalam kesendirianmu kau telah terjaga bersama kami. Dan ketika terjaga kau telah mendengarkan tangisan dan rintihan dalam tidur kami. Jadi, ungkapkanlah kami bagi diri kami sendiri. Dan katakan kepada kami segala yang telah kau ketahui. Yang membentang antara kelahiran dan kematian. Dan dia menjawab, rakyat Orpheus, apa pula yang bisa kukatakan selain dari yang kini bergejolak dalam jiwaku? Kemudian kata Almitra, bicaralah kepada kami perihal cinta. Al-Mustafa pun mengangkat wajahnya dan memandang umatnya. Dan mereka pun diam seketika. Dan dengan suara anggun ia berkata, jika cinta mengajakmu, ikutilah dia, meskipun jalannya sulit dan curam. Dan ketika sayap-sayapnya merangkulmu, menyerahlah padanya, meskipun pedang yang terselip di antara ujung-ujung sayapnya mungkin melukaimu. Dan kalau ia bicara padamu, percayalah saja, meskipun suaranya mungkin membuyarkan mimpi-mimpimu, bagaikan angin utara yang mengerontangkan taman. Bahkan ketika cinta memasang mahkota di kepalamu, ia pun sekaligus menyalipmu. Bahkan meskipun ia menumbuhkanmu, ia pun sekaligus memangkasmu. Bahkan ketika naik ke ketinggianmu dan mengusap cabang-cabangmu yang paling lembut dan digetarkan matahari, ia pun sekaligus turun ke akar dan menggoyang-goyangkan cengkeramannya di tanah. Bagaikan berkas-berkas jagung kau dikumpulkannya agar menjelma dirinya. Ia menebahmu sampai kau telanjang. Ia menggilingmu sampai kau putih. Ia meremasmu sampai kau liar. Dan kemudian ia mengirimmu ke api suci, agar menjelma roti suci bagi pesta suci Tuhan. Itulah segala yang dilakukan cinta terhadapmu, agar kau memahami rahasia hatimu, dan karenanya menjadi serpihan dari hati kehidupan. Namun, jika dalam ketakutanmu kau hanya mencari kedamaian cinta dan kenikmatan cinta, lebih baik kau menutupi ketelanjanganmu dan menghindarkan diri dari landasan penebah cinta, menuju ke dunia tanpa musim tempat kau akan tertawa, tapi tidak sepuas-puasnya, dan menangis, tapi tidak dengan sekedap air mata. Cinta tidak memberikan apapun kecuali pada dirinya sendiri, dan tidak mengambil apapun kecuali dari dirinya sendiri. Cinta tidak memiliki dan tidak akan dimiliki, sebab cinta memenuhi kebutuhannya sendiri. Kalau kau sedang dalam cinta, kau jangan mengatakan, Tuhan ada dalam hatiku, tetapi katakan, aku ada dalam hati Tuhan. Dan jangan sekali-kali berpikir bahwa bisa menentukan arah cinta,
Sebab cinta, jika kau dianggapnya berguna, akan menentukan arahmu. Cinta tidak punya keinginan lain apapun kecuali memenuhi dirinya sendiri. Namun jika kau bercinta dan memiliki keinginan, yang berikut inilah seharusnya keinginan-keinginanmu. Untuk mencair dan menjelma aliran sungai yang melantunkan nyanyian pagi malam. Untuk memahami menyerinya luapan kelembutan. Untuk dilukai oleh pemahamanmu sendiri tentang cinta. Dan rela serta senang terluka mengeluarkan darah. Untuk terjaga dini hari dengan hati bersayap. Dan menyampaikan terima kasih bagi hari cinta selanjutnya. Untuk istirahat tengah hari dan merenungi kenikmatan cinta. Untuk kembali pulang senja kala penuh terima kasih. Dan kemudian tidur dengan doa bagi kekasih hatimu. Dan nyanyian pujian di bibirmu.